Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu penguji yang terhormat, perkenalkan saya Kurniawan. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 2 Caringin, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus sebagai mahasiswa program profesi guru dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023, program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Siliwangi. Hari ini, tanggal 3 Desember 2023, saya telah melaksanakan praktik pembelajaran di unit kerja tempat saya mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja. Materi yang saya ajarkan yaitu tentang teks berita di kelas 7. Berikut ini video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Yes. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Sehat, tetas, alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke, sebelum pembelajaran kita dimulai, sebaiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pembelajaran kali ini kita dapat berkah. Oke, Ketua kelas Saski untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Silakan Saski. Duduk siap, belum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran, Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Itu yang Bapak harapkan untuk setiap pertemuan di pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian dituntut untuk bisa hadir semua, supaya materi yang Bapak sampaikan itu bisa tersesuai dengan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya, sebelumnya Bapak, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Di sini sudah ada tampilannya teks berita di media yang telah disampaikan. Pertama-tama Bapak ingin bertanya dulu, coba di antara kalian pernah atau mendengar atau melihat tentang berita, baik itu visual ataupun berbentuk video atau visual atau berbentuk pendengaran di radio. Pernah mendengar berita? Coba. Pernah. Coba silahkan siapa yang pernah atau peristiwa yang diberitakan di dalam atau yang diberitakan di berita tersebut, siapa yang bisa menjelaskan? Silakan, Pak. Saya pernah melihat berita Ya. peristiwa perundungan siswa SMP di Cilacap. Oh, bagus. Mantap. Tepuk tangan untuk Repa. Terus siapa lagi selain dari Repa? Ya, Saski. Saya pernah melihat berita Tentang? perang Palestina dan Israel. Oh iya, itu yang sekarang lagi heboh-hebohnya ya, di dunia internasional tentang perang dunia itu. Yang
mungkin di berita tersebut kalian bisa melihat anak-anak bagaimana secara kejinya dibombardir oleh Zionis Israel yang tidak bertanggung jawab. Terus itu, selain dari Saski mungkin, coba Nopi, kan kalian pernah melihat TV berita apa kejadian yang menarik, kecelakaan, banjir itu kalau sekarang lagi musim hujan. Itu jadi berita itu tersebut. Terus informasi apa? Kalian itu menonton, melihat tayangan video, terus informasi apa yang kalian bisa simak dari tontonan tersebut? Hasilnya. Dari tadi perundungan misalkan apa aja simak dari menyimak kalian dari video tersebut. Siswa yang dirundung oleh temannya sendiri karena permasalahan cinta. Siswa yang dirundung karena permasalahan cinta. Itu. Jadi kalian menonton sebuah berita itu harus bisa menjelaskan kepada teman kalian yang tidak bisa melihat pada tayangan berita tersebut. Itu sekali lagi Bapak ingin mengingatkan kepada kalian tentang bagaimana pentingnya menonton sebuah berita tersebut. Karena kenapa? Karena berita itu memberikan informasi-informasi yang mungkin kalian tidak tahu. Kalau kalian sering menonton berita, jadi ilmu itu bukan hanya di sekolah, di buku, tapi di media berita tersebut bisa mendapatkan ilmu kalau kalian bisa menyimak dengan teliti, terus bisa merealisasikan di kehidupan sehari-hari. Itu saja. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, pertemuan kali ini tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur teks berita. Jadi kalian itu harus bisa menganalisis unsur berita itu ada apa saja kalau kita melihat adegan atau melihat sebuah berita yang ditayangkan di televisi. Jadi sehingga ketika kalian melihat berita tersebut dapat menganalisis apa saja unsur-unsur yang terdapat dalam berita tersebut. Oke anak-anak, tadi Bapak sudah menjelaskan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sekarang Bapak akan menampilkan contoh video tentang teks berita. Nanti kalian akan bisa menganalisis unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam teks berita tersebut. Siap? Oke. Ini tayangan video contohnya. Perhatikan ya. Jawa Barat memastikan jalur pantai selatan yang berada di kawasan Garut Selatan siap dilintasi pemudik dan layak dijadikan jalur alternatif dari Bandung, Sukabumi, juga Cianjur tujuan Tasikmalaya. Coba simak, perhatikan dengan jelas. Pemudik alternatif di Kabupaten Garut bagian selatan sepanjang 80 km dalam keadaan baik dan siap dilintasi pemudik dari sejumlah daerah di Jawa Barat tujuan Tasikmalaya, Pangandaran, dan Jawa Tengah. Tuh, tampilannya Garut Selatan. Garut Selatan supaya kalian tahu daerah kita itu. Pantai Selatan seperti pom bensin hingga menjadikan kantor kecamatan, polsek, dan koramil sebagai rest area. Dan demikian, pemudik tetap harus berhati-hati, terutama yang akan menggunakan jalur mudik dari arah Pangalengan menuju ke Kecamatan Talegong. Asalnya di jalur tersebut terdapat beberapa titik rawan longsor. Kenal daerah ini? Dari Cianjur, dari Sukabumi menuju ke Pangandaran dan ke Jawa Tengah, saya pastikan di jalur-jalur sepanjang 80 km dalam keadaan sangat baik dan kita siap menerima kunjungan pemudik supaya lebih cepat dan lebih lancar, tidak macet. Itu bisa di jalur itu sudah siap. Di situ disediakan pom bensin dan juga ada rest area dari kantor polsek, kantor koramil, dan kantor kecamatan. Nah, itu salah satu contoh di teks berita ya. Coba simak lagi satu lagi nih. Masih tentang daerah Garut.
Kenapa Bapak menayangkan daerah kita? Karena kalian akan mengenal daerah kita itu. Sehingga tidak asing lagi kalau berbicara tentang Ranca Buaya, Garut Selatan itu. Nih daerah Ranca Buaya ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Welcome back to mudah-mudahan ada kalian ketika di syuting. di Pantai Ranca Buaya. Saya akan berbagi pengalaman atau sharing info ke teman-teman semua tentang situasi terkini di Pantai Ranca Buaya Garut. Simak terus videonya. Untuk tiket masuk ke Ranca Buaya ini sangat menjangkau ya, hanya 3.500 saja per orang. Ini adalah akses masuk ke Pantai Ranca Buaya. Namun sayangnya kondisi Jangan lupa disimak dengan baik-baik karena nanti kalian akan belajar menganalisis unsur teks berita ya. Lokasi Pantai Ranca Buaya beralamat di Desa Purbayani, Kecamatan Caringin, Kabupaten Garut. Ya. Untuk fasilitas di Ranca Buaya ini untuk sekarang sudah lumayan cukup lengkap ya. Dari mulai cottage, hotel, hingga penginapan kelas biasa pun sudah banyak terdapat di Ranca Buaya ini ya. Begitu pula dengan kulinernya ya, ada beberapa yang terkenal ini seperti warung Wak Jabrik ya. Warung Wajabrik. Warung Wak Jabrik kawasan Garut Selatan memiliki cukup banyak pantai. Ini berita terupdate nih, tuh ada perahu terdampar. Para pecinta pantai. Sebut saja selain ada Pantai Ranca Buaya, ada juga Pantai Santolo, Pantai Tapan Manalusu, Pantai Sayang Heuleung, dan juga yang berjangkau untuk datang ke Pantai Ranca Buaya, sok atuh ya. Karena sekarang Sok atuh ya. ramai di sini dan juga fasilitasnya sudah cukup mumpuni ya di sini. Demikian ekspor saya Pantai Ranca Buaya. Terima kasih ini buat teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Itu tayangan dari berita tentang sekitaran di Ranca Buaya. Coba. Bisa menyimak semua? Bisa. Pak, izin bertanya, Ya, boleh. kalau unsur-unsur teks berita ada apa saja? Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan Putri. Nah, bagus sekali. Pertanyaannya, Pak, ada apa aja unsur-unsur berita yang tadi ditayangkan di video? Coba simak dari materi yang akan kita. Nah, ini unsur-unsur berita itu ada berapa? 6. Ada 6. Jadi, nih singkatannya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itu kuncinya dari unsur-unsur berita. Contohnya apa? Peristiwa apa yang diberitakan? Coba, peristiwa apa yang tadi diberitakan? Cung, angkat tangan. Tadi yang ditayangkannya berita apa? Hah? Yang tadi? Pantai keindahan Pantai Ranca Buaya. Apa yang diberitakan? Oh, Ranca Buaya. Yang kedua, di mana? Tadi di mana? Tempat berarti. Coba. Di Ranca Buaya. Kapan? Waktu tayang tadi atau kapan pembuatan berita berita tadi misalkan. Itu berkaitan dengan waktu. Siapa pelaku dari situ? Tadi ada yang disinggung-singgung. Siapa? Warung Wajabri gitu. Tokoh di pelaku dari berita tersebut. Terus mengapa kita beralasan kita mengunjungi ke daerah Ranca Buaya, mengapa menayangkan tersebut, dan terakhir cara atau proses terjadinya peristiwa yang diberitakan. Itu. Jadi ini
unsur-unsur berita atau unsur-unsur teks berita yang tadi ditayangkan. Dapat dipahami? Dapat. Tadi kita sudah mengetahui tentang unsur-unsur berita. Sekarang Bapak akan membagikan ke 5 kelompok untuk mengerjakan LK nanti yang akan dibagikan. Bapak hitung dulu, jadi yang merasa 1, 1, 2, 2, 3, 3 seperti biasa yang kemarin pertemuan. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Jadi ada yang 4 orang, 1 kelompok. Boleh, sekarang dibuat kelompok. Yang merasa dirinya 1 mana? 1, Cung, yang angka 1. Silakan yang merasa diri 1 bergabung 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Langsung dirapikan. Najwa, kursinya dibuka. Naz, sini nih, Naz. Nah, buka, dirapatkan. Coba. Kursinya dibaguskan. Yang rapi ya. Ini tarik kursinya yang tengah, tarik, rapatkan. Sok, 1, 2, sok masuk. Nur, ini, Neng, buka kursi yang tengah. Sok. 5 orang, berarti 5 orang. Hanya kelompok yang terakhir, yang kelompok 5 ada 4 orang. Ditarik sini P, kursinya P. Oke, anak-anak dirapikan dulu. Sudah semua rapi? Bapak akan membagikan LK. Nah, nanti kerjakan per kelompok. LK ini per kelompok 1 ya. Nama kelompok, terus anggotanya siapa aja ini. 1, 2, 3, 4. Nah, siap. Perhatikan. Di situ ada nama kelompok, petunjuknya setelah mempelajari video tayangan tadi. Kalian susun kerangka dan ikutilah langkah-langkah berikut ini. 1, apa peristiwa yang terjadi tadi? Yang kedua, di mana peristiwa tersebut? Ketiga, kapan peristiwa tersebut? Keempat, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Catatan, ini nanti akan dipresentasikan tiap kelompok 1 orang ke depan. Siap. Ada waktu 20 menit untuk mengerjakan LK ini. Oh, silakan Saski. Kapan peristiwa tadi kan tidak dicantumkan? Saya menjawabnya. Oh, siap, betul. Bagaimana kenapa ini untuk mencantumkan kapan waktunya berkaitan dengan waktu. Jadi kalian kalau misalkan menonton TV, kalau menonton berita, jadi berita itu harus terupdate. Jadi yang kalian tonton saja, cantumkan. Misalkan pada hari ini nih, berita ini ditayangkan, berarti hari sekarang apa? Tanggal 3 Desember 2023. Tinggal cantumkan seperti itu. Paham? Kalau misalkan tidak ada yang menerangkan tentang kapan peristiwa itu ditayangkan. Semua? Paham semua? Ada lagi? Selain Saski? Silahkan. Jadi sambil itu boleh ditayangkan lagi. Karena ini videonya sangat sempit. Ya. Mengulang lagi nih. Tuh. Siapa? Berarti kan udah ada kejawabnya. Silakan berdiskusi ya. Tuh.
Jalur mudik alternatif di Kabupaten Garut bagian selatan sepanjang 80 km dalam keadaan baik dan siap dilintasi pemudik dari sejumlah daerah Tuh. di Jawa Barat, Tasikmalaya. Di Jawa Barat. Pemerintah Kabupaten Garut juga sudah menyediakan sarana penunjang bagi pemudik yang berencana melintasi jalur pantai selatan seperti pom bensin hingga menjadikan kantor kecamatan, polsek, dan koramil sebagai rest area. Kendati demikian, pemudik tetap harus berhati-hati. Kalau sudah beres, kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Silakan. Kalau tidak ada kesulitan berarti kalian sudah bisa paham. Oke, karena waktunya sudah hampir habis, silakan untuk perwakilan kelompok, perwakilan kelompok untuk mempresentasikan apa yang kalian kerjakan tadi. Silakan, kelompok mana dulu? Kelompok Krepa? Oh, boleh, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Nanti ada yang menanggapi apa yang teman kalian di depan dipresentasikan, kalian nanti kelompok yang lain menanggapi hasil dari kelompok 1 ini ya. Silakan, Repa. Boleh perkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Revalina Putri. Saya mewakili dari kelompok 1 yang beranggotakan Putri Haida, Nur Mulyani, Maisika Fauzia, dan Najwa Siti Alfira. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kerja kelompok kami. Nomor 1, apa peristiwa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi adalah jalur pantai selatan yang siap dilintasi oleh pemudik. Nomor 2, di mana peristiwa tersebut terjadi? Di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Minggu 3 Desember 2023. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Bupati Rudi Gunawan, Polri Adi, dan TNI. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Karena untuk memberitahu informasi kepada masyarakat bahwa jalur pantai selatan yang siap dilintasi oleh pemudik. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Pemerintah mempersiapkan jalur pemudik agar menghindari kemacetan. Oleh sebab itu, pemerintah menyiapkan jalur pantai selatan untuk jalur alternatif. Beres? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus. Jangan dulu di situ. Nanti kan ada teman kalian yang akan menanggapi. Boleh? Silakan, kelompok mana yang menanggapinya? Saski, bagaimana? Sangat bagus. Menarik. Bagus sekali. Tuh, tanggapannya berarti kalau dikasih bintang itu bintang 5. Iya, bintang 5. Boleh. Terus kelompok yang lain, mana yang menanggapi? Sudah cukup? Beres? Oh, setuju. Nah, kalau kasih reaksi, tangan apa? Tangan jempol. Bagus ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan kelompok yang lain. Satu lagi bolehlah, satu kelompok lagi. Karena waktu kita akan terlalu kesiangan. Silakan. Putri Sipa Kamila. Tepuk tangan untuk Putri. Ini perwakilan dari kelompok 2. Kelompok 2. Silakan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi Ke kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sipa Kamila. Saya mewakili dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Nomor 1, apa peristiwa yang terjadi? Persiapan jalur mudik. Nomor 2, di mana peristiwa tersebut terjadi? Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Hari Minggu 3 Desember 2023. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Bupati, polisi, TNI. Mengapa peristiwa tersebut terjadi? Untuk mengantisipasikan kemacetan pada waktu mudik. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Pemerintah menyiapkan jalur pantai selatan untuk para pemudik.
Beres? Oh, siap. Tepuk tangan untuk kelompok 4 ya. Nutrisi Pak Kamila sangat baik sekali. Ada yang menanggapi? Kelompok mana? Oh, silakan. Menurut kelompok kami, jawaban dari kelompok 4 sangat lengkap dan bagus. Iya, tepuk tangan. Itu tanggapan. Kalau dikasih reaksi tangan jempol apa ke belakang atau ke atas? Ah, jempolnya 2, bagus sekali. Terus yang kelompok yang lain? Kasih. Siaski lagi? Bagus dari kelompok 1. Iya, terus dikasih bintang berapa? Ah, bintang 5. Tepuk tangan, bintang 5. Silakan. Baiklah anak-anak, mungkin itu tadi hasil presentasi dari perwakilan kelompok 1 dan kelompok 4. Hasil dari tugas kalian di pembelajaran teks berita ini. Paham semua? Tidak ada kendala? Tidak ada kendala. Alhamdulillah. Ya, beres semua. Tadi presentasi dari teman kalian. Mudah-mudahan apa yang dipresentasikan mendapat ilmu untuk buat kalian. Bapak akan mengambil ya hasilnya. Mana? Coba. Ke sini, Pak Saski. Boleh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Nih. Hebat semua. Baiklah, anak-anak. Beres pekerjaan kalian, tugas kelompok kalian sudah. Marilah kita simpulkan pembelajaran pertemuan pada kali ini. Coba dapat menyimpulkan yang pertama apa saja simpulan dari pembelajaran kali ini. Dapat mengetahui pengertian dari teks. Dapat yang pertama dapat mengetahui pengertian teks berita. Siapa yang kedua? Saski. Dapat mengetahui unsur-unsur teks berita. Dapat mengetahui unsur-unsur dari teks berita. Itu jadi simpulan pada pembelajaran pertemuan kali ini. Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian nih setelah belajar pertemuan kali ini dengan materi teks berita, dengan tayangan yang Bapak tampilkan, bagaimana perasaan kalian di pertemuan kali ini? Sangat menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena kita belajar menggunakan media video dan sangat menarik. Oh iya, tepuk tangan. Itu. Jadi dengan model pembelajaran ditampilkan video ini, kalian itu pembelajaran lebih dicerna karena medianya lebih menarik. Beda dengan teks biasa. Jadi mudah jenuhnya untuk pembelajaran. Boleh? Ya, itu sekali lagi. Nah, ada tugas di rumah, ya. Coba dicatat. Nanti tugasnya kalian itu menonton video teks berita. TV-nya mau TV sumber apa saja. Misalkan nonton berita TV One, Liputan 6, atau SCTV, atau Kabar Sore. Ada kan setiap TV itu yang mendengar berita. Nanti kalian simak, lalu jawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti kasih ke kelompoknya masing-masing juga. Seperti tadi, apa, di mana, adik Simba itu pertanyaannya. Nanti setelah ditonton, jawab pertanyaan adik Simba. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Itu jawab setelah melihat tayangan video di televisi nanti. Itu mungkin itu saja untuk pertemuan. Paham semua? Paham. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin cukup untuk pertemuan kali ini di pembelajaran teks berita. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang teman kalian paparkan di presentasi mendapatkan dan menjadikan ilmu buat kalian semua. Dan bisa merealisasikan kalian di kehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin pertemuan, sampai ketemu nanti di pembelajaran berikutnya. Ada pertanyaan lagi tidak? Tidak. Nah, kalau tidak, tutup saja dengan pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Saski untuk memimpin
doa terakhirnya pembelajaran kali ini, mudah-mudahan kita ilmu yang kita dapatkan jadi pahala atau berkah buat kita semua. Silakan Seski. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa dalam hati, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti tugasnya di pertemuan yang akan datang kita akan tampilkan untuk masing-masing kelompoknya. Itu saja. Sekali lagi Bapak minta maaf dan semoga kalian sehat semua. Masih semangat? Masih. Semangat? Semangat. Sok, coba tepuk semangat dulu. Tuh, 2, 3. Tepuk semangat. Berarti kalian masih semangat. Itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semua ya.